Jadi gini mas, Yep. minum dulu guys, soalnya saya khawatir nanti kena anu. Jadi ini guys, kok guys, Mas Andreas. Kemarin itu di WA itu saya baca pajak PBB mas, Baca itu. pajak bumi dan bangunan. Awalnya 300, jadi 3 juta sekian. Itu yang 300.000 rupiah jadi 3 juta di tengah kota. Itu anu mas. Kerasa ya mas? Itu tapi kan WA mas, belum, maksudnya kan saya belum bisa memastikan, resmi, ya? belum bisa ke dinas apa sih namanya, Pendapatan. dinas pendapatan ya, di Spenda misalnya. Nah yang paling viral itu yang ketika saya nonton anu mas, Deddy Corbuzier yang Mbak Inul itu 40%, ya oke lah meskipun ditunda, tapi misalnya ya, Terjadi. Segini dari pendapatan Anda. Ini kelebihan Anda bayar pajak, akhirnya Anda dapat tax return. oke Gitu. Kelebihan ini yang menentukan mereka, bukan kira-kira kita. dapat berapa mas? Kira-kira aja. Sebenarnya lebih lama sih so. Enggak, Tapi kira-kira kalau minimal buat beli HP iPhone Pro Max terbaru bisa nggak? Makanya tetap semangat guys, Iya. semangat kerja, semangat belajar. berburu dolar. Iya, Demi pajak. Demi Pajak. Wah, ini loh. Makanya kenapa kok saya membahas pajaknya sama Mas Andreas? Itu tadinya Wajib pajak. halo guys, halo everyone, assalamualaikum guys. So kembali lagi ke Pos RT, podcast obrolan santai. Nah kali ini kita kembali sama Mas Andreas. Ya Mas Andreas. Gimana Mas kabarnya Mas? Kabarnya baik Mas Yusuf. Baik ya. Saya ngikutin tayangannya Mas Yusuf. Oh thank you, makasih Mas. Saya guest yang luar biasa ya. Ada Mbak Rosa, ada Mas Marson, Dr. Marson, ada Dr. Marson ya. Bang Steve. So, Bang Steve. keren lah. Semakin berkembang, jadi baik. Apa saya baik selagi Mas Yusuf berkelana mencari guest. Iya, saya mengundang. ini anu guys, yang antri itu banyak. Nanti juga ada dosen juga. Siap dosen Iowa State ya. Ya Mas siapa Mas Hartanto. Hartanto Hartanto, Siap. ada juga yang S2, banyak Di kanan macam-macam. Jawa. Cuma tinggal ini aja guys, cuma tinggal nunggu timingnya aja. Schedule. Nah ini kemarin Mas Andreas itu sibuk banget guys. Lagi kemana Mas? Ke New York ya? Apa conference apa yang kemarin lalu? Jadi selain saya student, saya juga bekerja sekarang lebih dari jam 7 malam sampai jam 11 malam. Saya kan 4 jam, terus saya ngejar IELTS. Jadi masih full time lah di tempat kerja saya online. Kemudian saya juga mau ujian preliminary. Jadi kalau di S3 itu kan ada sebelum jadi PhD, mendapatkan gelar PhD, kita jadi PhD candidate. Nah untuk menjadi PhD candidate harus oral preliminary exam. Nah saya udah siap, tinggal merevisi proposal saya, kemudian jadi ujian oral preliminary nanti kami atau saya menjadi PhD candidate. Semoga. Nah gitu guys, tolong didoakan Ya, guys ya. amin, amin, thank you. Cuman tadi anu Mas, ada yang menarik buat saya soal IELTS. Nah, Iya. ini Mas Andri ini ngajar atau belajar gimana? IELTS ini Jadi dosen atau Iya, apa negara dia? tutor. Les-lesan. Iya, les-lesan. Nah, itu kalau boleh tahu anu Mas, ada enggak websitenya Mas? Ada. Jadi Nanti anu guys ya, tak tampilkan di sini ya guys ya websitenya. saya pasti kerja ikut orang dan cari tambahan karena 4 jam sehari lumayan untuk menambah tabungan di Indonesia. Namanya IELTS Presso. Gimana Mas? Apa? IELTS Presso. Preso. Jadi nanti saya kirim Nanti saya izin guys ya, tolong yang teman-teman yang kesulitan IELTS nanti bisa langsung Iya. berburu ke beliaunya. Gimana? Jadi nggak cuma saya, jadi Espresso ini tutornya adalah para lulusan luar negeri dari Australia, Inggris, Amerika, dan semuanya orang Indonesia. Jadi kami tutor-tutor ini berpengalaman untuk mementor teman-teman kita yang mau lanjut S2, S3.
ke luar negeri. Ke luar negeri. Oke. Dan kalau membutuhkan IELTS kami siap tidak hanya mengajar IELTS tapi juga mentoring scholarship. Jadi ya sedikit-sedikit lah mas dari CPR. Nice. tapi guys, CPR-nya ini bermanfaat banget gitu loh guys. Maksudnya IELTS, TOEFL, IELTS itu kan mas kadang-kadang kita itu kesulitan untuk mencari kayak ini guys kiat sukses SPMB kayak gitu-gitu kan. Mungkin kita harus tahu yang ada tips dan trik atau strategisnya. Ya, strategi menghadapi ujian examination-nya. Betul. Jadi kebetulan senior saya di Iowa State ini juga bekerja di IELTS. Jadi di Cambridge, lulusan kami ada yang bekerja di sana. Namanya orang Turki, namanya Yasin Karate. Semoga saya bisa mengikuti jejak beliau untuk bekerja di Cambridge juga nanti. Keren. Kita tanya sih, mohon. Doanya ya saya. Iya. Soalnya nanti kalau beliau bisa masuk ke sana, akan ilmunya terus ditularkan ke bukan adik-adik, ada tawaran ke juniornya. Keren buka banget. channel mas, buka jalan supaya orang Indonesia lebih dikenal terus. Iya memang harus gitu mas. Ya memang harus makanya kalau makanya mohon maaf ya, posnya podcast ini sebetulnya idenya Mas Andreas. Waktu itu kita kena tag down, jadi ide aja buat podcast. Iya. Nah terus saya mikir apa ya, terus Mas Andreas bilang gitu kan dulu. Saya ketemunya pos. Soalnya dulu kan sukanya kalau sama RT ya. Di situ aja lah dibikin itu yang simpel-simpel dulu aja. Kita itu niatnya mau mau sharing sama mendokumentasikan yang sudah sukses ya. Saya masih setengah sukses lah kayaknya. Sudah. Saya kira sudah banyak sukses. Belum apa saya. Cuman gini guys, kita ini kan lagi di lingkungan international student di kampus, jadi banyak yang studi, ada juga yang kerja lah. Ini ada juga yang sudah jadi warga negara sini. Betul. Bang Steve ya. Terus ada yang jadi dosen. Nah itu kita mau memberi semangat kepada jenengan. Ternyata sekolahnya tidak sesulit itu gitu ya. Any dreams can come true for Indonesians, even though we are like negara ketiga lah, atau orang bilang apa, tapi kita ini semakin negara berkembang lah. Tapi kita ini semakin maju loh. Jadi kalau orang-orang yang udah di negara maju mungkin mereka terlena hingga kita yang negara berkembang itu sekarang udah mulai ke tahap negara maju dan menuju Indonesia Emas 2045. Semoga kita semakin mantap untuk menjadi negara maju sih. Nah, teringat tadi Mas, 2045 tadi, nonton nggak kemarin debat capres dan cawapres? Itu yang gini guys, ya tidak perlu saya jelaskan. Mencari jawabannya. Itu politik lagi nih mas, ini muka-muka nggak di take down ya. Semoga saya tidak kena lagi ya SMS. Cekal. Enggak, saya backingan dekengannya pusat. ada yang ngomong itu loh, Gus siapa itu lucu itu dekengannya pusat. Nah itu gimana? Perbedaan kemarin, generasi mas. Saya kemarin itu kok berseliweran di TikTok, di Instagram itu yang gini apa sih ini? Ternyata itu awalnya kan kita kira kan cupu mas. Ternyata subuh ya mas. Saya kok ya kita tidak mau bermain jauh di politik lah. Cuman kapasitas saya juga bukan mahasiswa politik, dengan juga bukan jadi kita hanya pemerhati toh. Betul begitu. Orang awam lah kita gitu kan. Dan mas ya semoga tetap terjalin kerukunan lah di antara tiga calon itu mas ya. Tapi memang betul sih, kita melihat tidak hanya sisi positifnya, tapi kita juga harus melihat sisi negatif para calon ya. Ada yang sudah jadi profesor, ada yang baru lulusan S2 udah jadi wali kota, ada yang udah ngotot terus pengen jadi presiden, ada jadi wakil presiden. Tapi bagus kok jawaban masing-masing bagus dan menurut saya ini bukan hal yang bijak untuk menilai seseorang dengan angka, karena satu angka itu adalah normatif. Saya sebut nilai 10, Mas Yusuf bisa bilang nilai 80, itu kan normatif dan itu pandangan subjektif. Jadi menurut saya nggak apa-apa kita menilai gagasan atau pendapat, tapi untuk menilai orang itu menurut saya kurang tepat lah gitu. Misalnya saya bilang
oh Mas Yusuf ini nilainya 8, udah dalam hal apa gitu. Tapi kan Semua orang punya masing-masing, Mas. kriteria untuk nilai Iya, tersebut kan. punya kelebihan Tapi masing-masing. lebih baik kita menyerang pendapatnya bukan orangnya. Itu paham saya seperti itu sebagai Betul. eh, pendidikan untuk apa? Insan pendidikan itu kita menyerang gagasannya bukan orangnya. Karena di luar ini tuh politik ini kita semua kan bersaudara toh. Jadi ya, Betul. supaya Ya mungkin yang ketika di debat itu mungkin ya kayaknya bertengkar. Iya. Nah, ketika di rumah makan, di tempat makan selesai debat, mereka makan-makan. Iya. Yang di warung malah bertengkar. iya, temperaturnya panas. Seakan-akan padahal itu untuk mengangkat awareness kita bahwa ya kita sudah positif negatifnya semua orang lah. Iya, betul. Nggak semua profesor itu ada selalu benar, nggak semua lulusan Betul, S2 lulusan luar negeri selalu benar. Betul. Dan terus apa background religion juga selalu benar. Kita semua manusia dan rumah saudara. Betul, kita hanya manusia biasa. Nah, tadi menyambung tadi Mas, yang menarik tadi gagasan di Amerika sendiri guys, nanti bulan September ya. September Donald Trump akan maju lagi kayaknya. Wah, itu kemarin Mas, saya itu kebetulan sama istri ke kota sebelah, di kota Bun. Nah, itu sudah mulai Mas, pasang-pasang. Saya pikir saya kan Belum poster gitu ya. di rumahnya Mas, bukan Betul. belum lagi, belet Mas. Kita, wah, saya bilang ke istri saya, wah salah kandang. Gimana enggak? Maksudnya kita kan lagi muter-muter ya. Kita kan lihat-lihat apa kendaraan. Nah, ternyata Ada rumah-rumah tertentu yang banyak. semua rumah kayak gitu Itu Mas. semuanya satu daerah itu komplek gitu ya. Satu komplek. Saya baru lihat ya ini baru kali ini. Nah ternyata guys tanggal 15 kemarin kan Mas Andreas lagi ada ujian dengan profesornya. Nggak mungkin dong saya ganggu. Nah terus saya itu Monday tanggal 15-an itu mau ke Cliff, Iowa. Nah di situ ternyata Donald Trump datang ke sini. Oh, Donald Trump datang ke Iowa ya? Iya. Dan karena dia kan Republik bukan Demokrat, jadi sistemnya itu kayak di kita itu. Jadi di sini cuma ada dua partai itu. Tiga sebenarnya Mas. Yang satunya kurang begituan. Jadi ada lambang gajah, ada lambang keledai, dan ada satu lagi lambang Oh, apa gitu. gitu. Jadi ada tiga sebenarnya. Dan satu ini jadi kalau nggak mau Demokrat ya Republik kan, orang-orang seperti itu. Tapi ada yang ketiga sebenarnya. Ada yang ketiga Tapi ya. suaranya kecil banget, mungkin cuman kurang dari 5%. Oh, kecil banget tadi Ya, dia. saya lupa namanya apa tadi, Demokrat, Republik, dan satunya saya lupa. Ada Nah, kalau Demokrat dan Republik ini menariknya itu Mas, itu kalau Republik itu dipilih langsung, bukan dipilih langsung ya apa? Calonnya itu di apa ya? Corak arisan itu iya, langsung di kopi dulu. Oh. Jadi satu partai ditentukan. Nah, Oh, mereka gini maksudnya Mas Yusuf, Gimana ya? satu partai mereka tanding dulu di partainya, dulu, ya. tanding gagasan. makanya namanya kemarin apa itu kaukus. Nah, Itu ramai banget dan warga boleh milih langsung kalau yang Republik. betul. Kalau yang Demokrat kirim surat kurang. Iya. By the way, udah nyoblos belum untuk pemilu presiden Indonesia sama DPR? Kan belum dapat ya? Oh, saya belum dapat. Saya udah dapat dong. Saya Sudah dapat? Udah nyoblos, udah saya kirim. Oh itu. Iya, jadi Ya mungkin masih ngantri di kantor pos. iya. Jadi untuk yang belum tahu, kita yang di luar negeri itu tidak serentak memang. Kalau serentak, kasihan TPS-nya untuk menghitung kan. Nah, kita dikirim dulu, baru yang di luar negeri ini sebelum di Indonesia kita memilih dulu dan kita kirim ke Konjen atau di Kedubes. Apa itu juga termasuk yang pilpres? Iya, jadi saya dapat 2 surat suara, satunya presiden, satunya DPR. Apa itu ya yang bikin ramai di luar negeri waktu dicoblos? Iya, jadi udah dicoba karena sistemnya berbeda gitu. Jadi kalau kita lihat kalau semuanya serentak di Amerika, iya kalau jadi Amerika bukan negara kita yang pertama kan Konjen itu terbatas kapasitasnya kan. Belum lagi kantor pos yang telat yang Betul, keselip ya. Nah, jadi sangat masuk akal kalau kita dapat duluan nanti kita nyoblos, it's fine. Toh ya saya tidak menceritakan apa ya, jurdil langsung jurdil apa namanya? Luber jurdil ya. rahasia, jujur dan adil. So why not, right? So Tapi memang apa ya, demokrasi itu pelajaran yang lama Mas. betul. Harus berpuluh-puluh tahun baru kita bisa benar-benar kayak Amerika sendiri kan juga. Nah kembali ke tadi di Amerika sendiri guys rame Mas. Tanggal 15 kemarin tuh wah seru. Jadi ternyata itu dia dapatnya ya itu 53%.
Padahal yang digadang-gadang itu nih 14%. Hmm. Wes, itu sampai saya di tempat saya kerja itu baru kali ini kita break time atau lunch time ngomongin itu. Baru ini. Tapi Donald Trump naik nanti tinggal katanya siapa dari Demokrat? Saya lupa. Vivek atau siapa ya? Saya lupa ya. Ya, pokoknya itu lawannya itu. Jadi yang saya suka di sini adalah mereka belajar presiden itu bukan hanya orangnya, jadi kita tidak melihat sosoknya. Betul, meskipun sosoknya mohon maaf seringkali notorious dalam bahasa Inggris, terkenal karena nama buruk kan. Donald Trump banyak negatifnya ya diberitakan, tapi di faktanya masyarakat di faktanya ketika beliau presiden itu ekonomi Amerika maju, memecahkan rekor untuk ekonomi Amerika. Jadi so pilih mana? Anda punya presiden yang banyak dicerca tapi ekonominya bagus, atau presiden yang banyak disukai tapi ekonominya krisis. Jadi dan apa? There's a trade. Dan sorry mas, saya potong. Dan the base-nya itu warga di sini itu dewasa. Betul. Jadi saat misalnya rumah ini milik Mas Andreas, di sebelahnya milik saya. Ini kok beda pandangan politik, tapi tetap say it's fine, say halo, good morning. Itu sama kalau kita ke football sih, man. Kalau kita itu tercermin dari kita jadi fans American football atau soccer di UK juga. Itu bayangkan Aremania dan bonek mania. Bonek itu kan kumpul itu kan kayak air dan minyak ya. Betul. Langsung tapi kalau di sini setelah pertandingan ya mereka tetap saudara dan mereka foto bareng. Misalnya saya kebetulan dari Malang, Mas Yusuf dari Surabaya. Tukar-tukaran kaos misalnya. Iya. Kita tetap bersaudara gitu. Ini mencerminkan bahwa life is more than just a game. Hidup kita tuh lebih daripada sekedar pertandingan bola atau pandangan politik. Betul. Kita melihat sosok orang lain seperti kita melihat diri kita sendiri, bahwa ini saudara kita gitu. Dan satu negara maksudnya. Iya, perbedaan itu kan. Kalau teman-teman yang belum nonton bisa nonton di video saya. Itu sempat saya rekam, saya abadikan. Jadi bendera-bendera ya tadi. Iya, berbeda bendera tapi satu line. Nice. Bukan satu pintu ini, enggak satu sampai di atasnya itu di Jackson Stadium. Ini mas keren banget ini ngobrol sama Mas Andreas sampai lupa topik kita sedih banget. Jadi gini Mas Andreas, ini kan apa minum dulu, mau diminum dulu. Terima kasih. Ini yang belum sponsor guys. Nanti kalau sudah disponsor ya. Ini kita sama Coca-Cola nih sama atau Pepsi. Anu aja yang lokal. Misalnya Oke, bro. Apa ini bro? Yang dari Ngoro Jombang itu loh. Kopi bir. Karena nggak atau mulawak. Atau ademan boleh. Atau jamu-jamu udah muncul. Iya kan? Soalnya yang nonton ini beli. Iya. Teman-teman saya kemarin sudah subscribe berapa ya dari thanks Aaron, ini best friend saya Aaron. Jadi gini mas, minum dulu guys, soalnya saya khawatir nanti kena anu. Jadi ini guys, Mas Andreas, kemarin itu di WA itu saya baca pajak PBB mas. Pajak itu pajak bumi dan bangunan. Awalnya 300 jadi 3 juta sekian. Itu yang 300.000 rupiah jadi 3 juta di tengah kota. Itu anu mas. Keros ya mas. Itu tapi kan WA mas. Belum, maksudnya kan saya belum bisa memastikan, belum bisa ke dinas apa sih namanya? Dinas pendapatan ya, di Spenda misalnya. Nah, yang paling viral itu yang ketika saya nonton anu mas, Deddy Corbuzier yang Mbak Indul itu 40%. Ya oke lah meskipun ditunda. Tapi misalnya terjadi ditunda ini kan bahasa anu mas, bahasa kalau menurut saya kan, saya pun juga lama di pemerintah. Ditunda itu kan berarti suatu saat bisa juga tidak ditunda. Betul, diterapkan. Iya, artinya kan, nah just wait for the right moment. Nah, saya sih tidak memihak di pemerintah atau tidak memihak di Mbak Inulnya ya. Saya pun UMKM, saya bisa merasakan kalau seperti Mbak Inul mas, room karaoke yang tapi bukan UMKM lah mas, Mbak Inul ini kan lumayan pendapatan. Ya, tapi kan apa? Yang kerja di situ kan otomatis, otomatis kan juga terpengaruh. Iya, nanti kan terdampak mas. Kalau misalnya orang kaya sih oke mas, di save di tabungannya bermiliar-miliar. Untuk yang pegawainya ini kalau sampai di rumah kan ya kasihan. Coba kita nalar ya mas, misalnya dalam konteks
mungkin ini kali namanya kabinet bekerja mas. Jadi Iya. orang disuruh bekerja, nggak boleh dapat hiburan gitu. Wah, nah itu ya pusing mas. Dan pikirannya kalau orang yang cari bentuk orang yang cukup, orang Iya. kaya. Padahal nggak seperti itu. Bahwa kita itu bekerja juga kita pantas juga untuk menikmati hiburan gitu ya. Misalnya kita butuh karaoke, ya cuma 1 jam berapa sih 50-75 ribu kali itu kan Kalau- kadang sebulan sekali kan. Kalau kelasnya Mbak Indul sih ya 100, tapi oke lah, misalkan di urunan misalnya teman satu kantor Iya kan dong, ya. iya. Cuman kan ini kan karaoke family mas masalahnya. Iya, Bukan karaoke family. yang pakai apa sih dulu namanya? Diskotik gitu. Ya bukan dulu apa namanya yang itu LC itu loh. Oh iya. Apa sih bukan? Iya. Ini kan istilahnya kan bukan yang plus plus lah, bukan yang Iya. tidak. Ini kan karaoke family yang Family needs to go untuk there. ya untuk with the friend together Bonding, family iya, bonding, spending time nyanyi together. senang-senang atau biasanya kalau di Surabaya kan silaturahmi biasanya ponaan misanan datang kan ya Iya. asik-asik. Nah Daripada hal negatif kita nyanyi bareng. Gitu. iya kan, nah Meskipun kalau saya nyanyi selalu negatif sih, sudah memekakkan telinga. kayak itu kayak apa namanya Giant Giant Sunio. ada lagi. Pantes ya jadi saya. jadi anu mas Tapi kamu tadi mas. oh iya iya tadi cari Doraemon. belakangan nih saya sama Mas Andra itu kadang-kadang anu jauh ya Jauh. Nah, kita membahas Tax soal return. tax return yang di mana? Yang di Amerika sini Nah, beda dengan sistemnya di Indonesia. enggak. Jangan itu mah nanti ada yang Beda kan nggak betul bagus. Oh iya, Bagian. maksudnya nanti ada yang tersinggung mas, kita yang kena. Jangan. Maksudnya Selama pajaknya dilaporkan sih ya nggak apa-apa gitu nah, kan. pajak kan mesti dilaporkan mas. Kok nah, nanti terus ditulis kayak Mbak Inul orang terkaya nomor Sekian. nomor 2. Padahal belum tentu. Padahal ada 9 naga di sana. Iya. Itu jelas sudah paling nggak Mbak Inul misalnya orang terkaya nomor 11 misal loh ya, Iya. misalnya kan 1 sampai 9 diisi siapa, 10 diisi Iya. misalnya yang belum terkena pajak. nah yang misalnya 10-nya itu Indofood, nah 11-nya baru Mbak Tapi gini, Inul, Kalau kita tahu itu baru masuk akal saya. Atau Raffi Ahmad, setelah Raffi Ahmad selama bisnis itu punya CSR, CSR itu Corporate Social Responsibility. pastilah mas, Pasti mas. Maka pajak itu selama ada program yang bermanfaat bagi masyarakat, maka pajaknya bisa dikurangi. Nah, gitu. Jadi ya ada istilah kalau di Amerika ini namanya NGO kan, non profit institution. Jadi Microsoft itu sebesar itu bukan non profit tuh. Itu caranya untuk Microsoft itu mendunia kan, Iya, iya. tapi dia non profit. Dia mengatakan dirinya non profit, sehingga pajaknya bisa dikurangi. Tapi kan ada sosialnya. tapi tidak menurut saya loh mas ya, maksudnya pajak itu kan dikembalikan untuk pemerintah. Normalnya, logikanya kan Dikembalikan kepada rakyat. Tapi rakyat yang mana gitu kan? tapi rakyat yang mana? Jangan sampai kayak apa? Beras pembagian antara Pak Lurah, Pak Carik, Iya. Pak RT, ternyata Iya. dulure Pak RT Dewi Iya. kayak gitu artinya apa ya mas ya? Ya dilematis juga ya. Makanya kemarin yang Mbak Inul, untungnya ya Mbak Inul vokal, Dan untungnya. meminta duduk bersama itu suatu hal yang Itu ya. smart sih buat saya. Jadi berdebat tidak kepada orang, ya, tapi mari kita duduk bersama, kita ngobrol. Kita ngobrol, diundang. Mungkin kita karaoke juga ya kan ya. Masih supaya kok ya kan. Tapi sorry guys, saya tidak bisa senyum terlalu lama nih, soalnya untuk saya ini bogang gara-gara apa? Bukan, gara-gara pas kopi panas tak minum meretak, kena dingin, cuacanya minus. Nanti aja kalau pulang ke Indonesia tertawa, saya langsung tak suntik no. Jadi saya pengen tertawa. Kemarin juga dapat masukan dari siapa? Dari Mbak Herdia yang tertawa. Oh tunggu dulu Mbak, tunggu nanti 5 bulan lagi ya. Belum disuntik. Jadi mungkin kita bisa aja ke betul lah. Bukan, masih juga pernah nganterin saya ke kaca yang retak itu kan $30 ditambah. Jadi
Jadi kaca mobil itu kalau dia kena hailstones, itu kan kecil begini, itu bisa ditembak $30. Mungkin bisa ditembak $30. Kidding, of course. So gimana? Atau kita cari ke Casey, kaki, Apa itu? jangkar, atau bukan mobil. Fokus ke Masih suka kan bikin liputan kuburan mobil salju kan? Iya. Tunjukin dong kuburan mobil yang di asli di sana, Karnis. Oh gitu. Nanti ya gitu. Mungkin kita nggak bisa masuk, tapi bisa Dari itu. dari Itu loh depannya. guys, yang mobil yang kayak di film Herbie, nggak film Herbie yang Ya, Jessica Alba. VW putih itu loh. Iya, yang gini itu ada di sini kan jangkar. Kalau sampean punya mobil rusak, dihargai $200. 350 lah. Iya, $300. Karena kayak posisi rongsokan. Iya. Mas lumayan kan? Saya Ya mungkin bisa. Dan itu tadi yang kaca guys. Kaca itu kalau di Amerika kalau retak kan soalnya kan ada Kalau panjang nggak bisa mas. es hujan apa? Kalau retak, Oh iya, misalnya yang tembak yang hailstone, per titiknya hujan es. Iya. Soalnya di sini kan banyak hujan es yang keluar. Jadi hitungannya per 25 sen, kalau sebesar 25 sen dia masih bisa nambah. Ya. Nah itu kan nggak ada 25 sen, 1 sen lah kan ya. Sorry. Ini jadi menyerang orang loh, Seth. Maksudnya nggak apa-apa maksudnya. Iya. It's a uniqueness of you, right? Kita ngomongin wong murah. Sorry Mas Andres ya. Welcome to my crib. Oh iya nanti tak gitukan juga sih. MTV crib. Jadi kembali ke lektor Mas. Ya. Tadi soal pajak ya, guys. Tapi kita jujur nggak mau bahas Lebih dalam. lebih dalam pajak di negara kita. Sudah ada yang ngurusi lah, sudah ada menterinya, sudah ada petugasnya. Apa sih yang dari STAN itu Mas? Apa namanya? Akuntan publik. Iya, akuntan publik, sudah ada akuntan publik. Terus pinter-pinter semua lah. Kita nggak perlu. Cuman yang menarik Mas pertanyaannya ini. Nah ini fokus guys ya, ini pertanyaannya yang Serius ini? pertanyaannya ya. This is serious. Kalau di Amerika ini katanya ada tax haven, Mas. Iya. Tax itu apa tax? Tax return. Artinya uangnya gimana sih jelasinnya? Jadi uang dari Amerika dikembalikan ke kita atau gimana sama itu? Saya bantu ya, mungkin Mas Yesus sebenarnya lebih tahu sih, saya lebih kurang tahu. Jadi sebelum kita mau tata dan setiap orang di sini itu punya nomor NPWP. Di Indonesia sangat SSN. mudah. Iya, Indonesia NPWP. NPWP. Nah, sangat mudah untuk mendapatkan NPWP. Tinggal datang, KTP, daftar, pendapatan berapa, penghasilan berapa. Ya kan, kalau di sini setiap negara ini tahu setiap orang itu gajinya berapa, itu mereka tahu sebenarnya. Mereka tahu gajinya Mas Yusuf berapa, gaji istri saya berapa, dan mereka cuman mengharapkan setiap tahun kita melaporkan pajak. Oke, meskipun mereka tahu Anda harusnya dikenakan $300, $1.000 itu mereka tahu, tapi mereka mengharapkan kejujuran kita untuk melaporkan pajak. Nah, ketika menarik pajak, kalau berlebihan mereka akan kembalikan gitu. Jadi ada yang namanya state tax sama federal tax kan. Oke. Jadi pajak untuk Iowa dan pajak untuk US. Banyak Mas pajak ini katanya. Iya. Tapi kan dikembalikannya kerasa gitu. Maksudnya kayak anak kita kan gratis sekolahnya, ya kan. Sekolah bis apalagi Lunch. Lunchnya banyak. Iya dapat Gratis kan? gratis. Iya, saya juga. Bahkan tiap hari Senin disuruh ngambil malah saya. Oh iya. Susunya sama itu. Iya. Terus apa lagi ya gratis ya? Apalagi yang gratis? Banyak lah. Banyak. Fasilitas publik di sini bisa dipakai. Ya kan? Sebetulnya saya Mas ya jujur tanpa tax return di Amerika buat jalan aja. Tadi malam saya baca DOT-nya sini, jalan lubang cuma 4 gara-gara snow, langsung dipublik sama dia sendiri. Mau diperbaiki mau ditutup. Satu minggu besok mau dikerjakan. DOT itu Department of Transport, jadi kayak PU. Menhub lah. Iya disub Desub ya. Tapi bukan. Gimana Department ya? of Transportation kan itu ngurusin SIM, ya kan. Nah, SIM Iya. di sini yang ngurusin bukan polisi men, tapi DOT. Wah, Ya kan? seru gimana? Iya benar, tapi jangan diomongkan ke publik semua, tapi nggak apa-apa. Oh iya. Ya nanti itu untuk next topic. Yang next topic nah. Oh ya guys, nanti next topiknya kalau nyari SIM bukan ke kantor polisi ya guys. Saya dulu kisinan guys. BWSKCK. Tenang mas, aku keliru mas, izin mas, ternyata itu di Departemen of Transportasi di sana. $6 atau berapa? 7 sekarang. 7 ya sekarang.
dan cepet prosesnya. Ada tes driving sungguhan, nggak main 100.000 atau 50.000 tapi nggak bisa. Kalau gagal ya gagal, kecepatannya lebih satu. Yang ngajari beliau, jadi ngajari saya nyetir itu Majuso, saya ngajari istri saya, jadi Apa ya, kebetulan. itu tuh lah. Sepertinya sing saya tahu ya, cuman Pak Hardi kan, Pak D ngajari Majuso. saya itu ngajari itu hampir mungkin ada 20 orang. Jadi kalau yang di AIMS, Ayo dan sekitarnya butuh driver trainer, hubungi nomor di bawah ini. Sampai katanya istri saya sabar ibu. Iya. Ada yang 1 minggu beres, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Kak Waris sendiri ya, Kak lulus. Nggak lulus. Iya, 3 kali nyoba Kak lulus. 3 kali nyoba nggak lulus. Tapi Mas Yusuf ini saya pilih orangnya sabar, telaten, dan nggak sungkanan. Maksudnya kalau saya salah, ya Mas Yusuf bilang, apa sih Mas kok banter-banter kayak gitu. Jadi Selak nanti ya. iya, padahal ya waktu itu saya selak banter soalnya motornya pecat Mas. Saya ingat kalau nggak cepet-cepet kita sama kok itu jalan yang Subaru saya itu. Iya. Oh iya guys, nanti ya next kita mau bahas Liputan mobil. mobil. Sebelum saya jual nih mobil saya ini, Yang mana? dua-duanya. Itu ada. Dia punya. Dia punya nih Saya juga dulu sempet 3. sempat 3 kan? Sempet. Ford, Hyundai sama apa namanya? STP ya. Escape, Ford Escape. Susah kalau ilatnya itu tuh Escape ya. Ford Escape, Subaru. Gimana mah? Escape. STP ya. Iya, Escape lah. Oke. Terus Subaru Forester Subaru terus sama mobilnya Pak D. oh Prius. Toyota Prius. Saya beli sebelum saya jual mobil. Oke. Karena hanya ngetek aja itu. Iya. Kan. Tapi yang mana? Yang Prius pasti. Enggak, yang jangan pakai yang Hyundai kan? Iya. Iya. Aman kan kamu seneng? Oh aman, lancar saya. Lancar ya. Nah, teman-teman yang nanti yang Subaru itu pernah kena tipu. Iyalah, tipu. Hampir $5.000. Nah, nanti aja guys kita bahas. Iya. Nah, kembali ke teks tadi Mas. Kok teks sampai ke mobil ya? Teks sampai ke mobil. Tapi ada nanti kita ngobrol pajak mobil. Pas mobil juga. Pajak mobil, ngurusin plat. Kan bisa, pengalaman saya. Plat kemarin. Jual mobil. Enggak. Jual mobil saya kemarin nanti aja lah. Nek mau beli mobil tak kasih liputan sendiri. Saya ada yang murah miliknya lelangan kampus. Ya. Itu insya Allah murah di bawah 5.000. Kalau ada yang mau ngecek mobil saya, tidak saya sama jual. Oh gitu. Maklaran. Terus apa ini namanya? Kalau Tax mau return. ganti plat kemarin yang kalau di negara kita kan sampai ratusan juta katanya. Oh iya. Katanya. Tergantung kalau misalnya RI1. Enggak, saya kemarin mau pesan RI. Emang bisa pesan RI1? Bisa. Jadi Serius mas. oh, Yang di Amerika. iya. Kan boleh mas. Ya iya bro, tapi nggak mungkin kita RI1 ke Amerika orang nggak paham, kecuali RI1 belakangnya namanya Rian. Tapi kan ini bisa bikin saya. enggak, tapi yang di sini kita kemarin tanya boleh. Ya jelas boleh lah. Nah, iya, Orang makanya. namanya mau diganti Itu berapa harganya mas? Itu cuma $35. Ya, Dan pajaknya tetap flat. ya. Cuman untuk casnya kena tulisannya itu kena 35 per. Dan itu saya nggak boleh. mikir ya. Saya tuh punya 3 plat. Gimana? Nomor lungsungan tuh udah $25 saya. Nah tambah dikit dapat yang cantik. Dapat yang nomor cantik. Dapat yang hitam sama putih itu. Ayo. Iya. Kalau di negara kita sekarang diganti putih sama Putih hitam. Pak. Nah, di sini yang keren hitam sama putih. Itu kemarin saya mau tambah MMJ. Nama saya kan Muhammad. Muhammad Yusuf dan MJ Mai. Ya, cuma kita cuma mau Mai gitu aja. Gitu aja. Itu dia malah bilang sudah gratis saja lah kalau gitu. Really? Iya. Tapi dan dulu ya. Saya mau bayar gitu ya. Enggak, saya mau ganti mobil dulu yang orang yang kaya. agak ngetrak gitu. MJ, jadi mobil truk ini nanti platnya MJ. Ya gitu aja. Sewana. Mau sama orangnya sih bilang, tapi apa ya kasarannya ya wis mobil aja lah kasarannya gitu. Tapi nunggu Nice. Kalau di sini tidak sampai tidak sampai jutaan. Oh ya mas, kalau lagi yang tadi Ini nggak ditutup apa ini? Satu sesi mau tak tutup. Bentar.
cara ngurusi teksnya tadi loh. Oh iya, sampai sorry. penonton kita sampai Iki ngomong teks kok. iki masak kus kate matang. Iya, cara ngurusnya di mana Mas? Untuk warga negara, untuk residents, non alien immigrants, orang yang sudah sampai di sini, Anda bisa pakai TurboTax for free, right? Wait a second. TurboTax. TurboTax. Oke. TurboTax. Nomor satu guys. Satu tidak boleh sekarang pakai saya kena pasal nanti. Ya pasti satu TurboTax kita Satu TurboTax, ya. Dua, kalau yang kami Fulbrighters itu kita pakai SprintTax. Nah itu semua diurusin sama mereka, bahwa kita kan nggak pernah ngelaporin pajak dia, akhirnya kita nggak pengalaman ya. Ada formnya, jadi kita dapat form untuk mengurus, dan form ini akan dikirimkan ke IRS, internal internal revenue service kalau nggak salah, IRS itu. IRS. Ya itu pajak, untuk yang ngurusin pajak di sini. Oke. Formnya beda-beda tuh. Banyak ya Mas ya? Ya kalau Mas Yusuf punya SSN, kami seharusnya punya ITIN. Kebetulan angkatan kami susah untuk apply ITIN kan. Udah di-apply 4 kali tapi ditolak. Masalahnya IRS itu sangat sibuk. Saya ngirim surat Agustus, dibalasnya Desember. Dan tahu nggak dia balasnya apa? Dia ngirim Desember, terus dia bilangnya apa? Tunggu ya, saya balasnya Februari. Jadi gimana ya? Itu PHP banget kan. Jadi kita dapat surat nih, saya apply IT. Ya iya saya dapat IT. Ternyata enggak. Oke, kasusmu sedang kami proses. Tunggu ya kabar saya Februari. So jadi kita nggak cair-cair. Iya. Kalau NPWP Indonesia cepat. Oh iya sih. Tinggal posting di Instagram. Dinas pajak tolong ini ditelusuri penghasilannya Mas Yusuf. Wah, ya kan? Langsung datang. Checking gitu. Iya, cek slip gaji, pendapatan, warisan mungkin kalau dapat ya kan. Iya. Pohon jatinya itu kan. Gak sekali rumah waletnya. Iya, rumah waletnya juga. Jas. Terus gimana Mas? Jadi itu pajaknya setelah dikirimkan, nanti IRS akan ngecek lagi. Oh, ternyata state tax sama federal taxnya segini dari pendapatan Anda. Ini kelebihan Anda bayar pajak, akhirnya Anda dapat tax return. Oke, gitu. Kelebihan ini yang menentukan mereka. Bukan Kira-kira kita. dapat berapa Mas? Kira-kira aja. Sebenarnya lebih lama sih so. Nggak, kira-kira kalau minimal buat beli HP iPhone Pro Max terbaru bisa nggak Mas? enggak lah, Nggak ya. lah. Bawahnya dikit. Gini, tergantung nominal pendapatan per tahun. Kalau misalnya Mas Yusuf karena cukup kaya raya, beliau bisa beli. Kalau istri saya kan cuman ya sedikit lah. tapi kan sama-sama pekerjanya Mas. Iya. Satu perusahaannya sama kan? Perusahaan tetapi kan beda pengalaman, beda gaji gitu kan. Tapi intinya kan ya Beda ada hours. Iya, tapi Saya kan cuma dapat tahun, tapi yang penting kan dapat apa namanya kembalian guys. Dapat susu. Istilahnya sampai bayar pajak tiap tahun, pajak ini. Setelah kelebihan digunakan negara mungkin ya. Iki loh Pak, mungkin ya, sorry ya kalau saya diluruskan kalau keliru. Setelah lebih tak buat bangun jalan, bangun ngecat jalan itu. Setelah itu ternyata kelebihan Anda dari keluarga Anda yang mungkin 4 orang ya, 3 orang, mungkin ini bisa untuk dikembalikan karena semakin jumlah anggota keluarga juga menentukan untuk tax return-nya kan. Itu. Kalau saya kan juga student, saya nggak bekerja. Kalau misalnya istrinya Mas Yusuf sama Mas Yusuf bekerja, maka double nanti. Oh iya guys, kadang-kadang itu juga dikembalikan lagi kayak guys, kayak apa? Gitu loh, kayak apa? EBT tuh. EBT, betul. EBT ya. Tapi untuk yang tapi kan nggak semua bisa apply, Mas. Iya, tidak semua bisa apply. Tapi intinya itu mereka untuk yang itu dapat gitu loh Mas. Ya. Maksudnya kita untuk mereka kita membantu. Kita kan bantu juga. Maksudnya ya ataupun kita bisa saling membantu. Maksudnya sebetulnya guys, kalau saya tidak pakai tax return kalau di Amerika sih ikhlas guys. Iya, Ikhlas. Tapi buat negara. Dulu soalnya ada yang protes Mas, pajaknya segini, gajinya $15 kok dapatnya cuma $13 kalau potong pajak. Kalau kita pikir, jadi ini benar-benar menerapkan UUD misalnya kalau kita hubungan dengan negara kita ya, semua warga negara dipelihara oleh negaranya. Dipelihara dalam konteks dirawat ya, dalam konteks kalau yang nggak mampu ya yang mampu membantu yang nggak mampu gitu loh.
Kalau di negara kita mungkin belum ada sistem seperti itu. Mungkin BPJS sudah memulai hal itu. BPJS sama Tapi belum ada yang muncul. dompet apa? Oh iya iya. Yang dari Kemenak itu apa sih? Saya lupa itu. Intinya uang itu untuk teman kita untuk bantuan Bansos, Basnas itu ya mungkin sudah mulai. Ya, jadi kita sebenarnya mau kok membantu negara kita, membangun teman-teman kita, tapi ya kita mulai sadar lah. Nggak tahu kita harus menunggu 70 tahun untuk hal itu. Tapi kadang-kadang gini mas, kalau di sini kan misalnya dapat $200 itu memang untuk food mas, bukan untuk paket internet mas. Nggak bisa dipakai. Nah paketnya nanti dikasih 500.000 ke tuku paket internet. Main mobile lagi. Gawe nyawer tiktokan. Singa itu. Aduh berat. Iya. Kita mas dari teks mungkin nanti dia ada yang lebih tahu, mungkin bisa ditanya. Sebenarnya Bang Steve harusnya lebih tahu dong, beliau kan. Betul, Bang Steve tahu mungkin teks, soalnya beliau kan juga sebagai manajer juga punya perusahaan, cuman apa namanya dia nggak punya perusahaan bro, dia nggak mau kalau diberitahu dia punya perusahaan. Oh iya gitu ya, dia mesti bilang saya masih ikut orang gitu. Meskipun dia manajer gitu. Iya manajer sama ini punya rumah makan, punya share ya sama temennya. Nah cuma sepeda motornya bagus ya. Apa? Sepeda motornya bagus bagus. Itu kebetulan kemarin di mas di garasi. Sorry Bang Steve. Sorry. Jadi kemarin pas di garasi main ke rumah ya podcast lah kita. Soalnya kan ada pertanyaan dari disaksikan sebelum sini. Ya di sebelum ini ya, Bang Steve soal Bang Steve gimana cara ke Amerika, dan sudah tonton aja yang di sebelumnya teman-teman. Nah di dalam garasinya mas, kan mobilnya diparkir kalau nggak salah dua di dua. Ya, yang kecil itu, yang Honda apa? Katanya lagi nggak tahu yang besar. Apa kan masih diparkir di luar kayaknya. Saya kemarin lihat ya. Ya di situ juga. Ya. Kita jadi ngerasain nih Bang Steve. Sorry Bang Steve. Orange chicken. Soalnya kita kalau makan tidak pernah bayar. Iya. Sampai anak buahnya kemarin mas, tahu mas? Iya. Duh, thank you banget mas. Nah, di dalam saya kaget ada motornya kok berkilat gitu ya. Iya kayak Ducati Monster. Bukan, benar Triumph. Keren. Saya langsung gini lemes guys. Ini kalau nggak $50.000 ya masih. Nah kita pengen namanya itu kan di sini berapa tahun? 7 tahun? Hampir ya? 5-7 years. Nah sekarang Bang Steve udah berapa puluh tahun? 24. Ya pasti kan punya tabungan. Iya kan? Makanya tetap semangat guys, semangat kerja, semangat belajar. $40. Iya, demi baca. Demi baca. Ini loh, makanya kenapa kok saya membahas pajaknya sama Mas Andreas. Itu tadi. Wajib baca soalnya kita mah. Iya. Aduh guys, bukan saya guys, sorry. Nanti kalau ada apa-apanya, suka melom. Oke. Pak RT plus 1 pos RT gitu ya guys ya. Kita tuh ada berapa? Ya sudah kayaknya sudah 30. Oh iya, kasihan guys. Iya 30 tambah tadi 40 bosen kemana-mana ya. Ya kalau Deddy Corbuzier 1 jam oke lah kita ngomongnya. Iya ngalor ngalor ya. Oke guys, thanks. Kita aja mas ya, terima kasih soal pencerahannya soal teks, ternyata sedikit saya tahunya boleh dikembalikan ke kita. Betul, dan dinikmati masyarakat semuanya. Dinikmati masyarakat, dan kembaliannya dinikmati kita dan keluarga mas. Iya. Bisa buat jalan-jalan ke New York mungkin. Terakhir satu aja yang mau sana. Jadi pajak itu kan ini snow, kita kan snow kan. Oke. Itu setiap jengkal tanahnya Amerika itu dirawat. Itu yang saya impress. Oh iya benar. Ya, setiap rumput yang di hutan itu dirawat loh. Ya saya nggak ada orang ke sana tapi dirawat. Saya tahu. Aspalnya bagus, rumputnya bagus. Terus apa danaunya bagus. Sampai WC-nya danaunya sewu. Iya bersih sih. Setiap jengkal tanah, jadi mereka benar-benar apa ya, bela negaranya situ. Iya benar. Kita jadi setelah kita merawat dari pajak dari tanah yang kita punya, rumah-rumah itu kita rawat. Pokok gak dikorupsi aman. Iya. Kalau Amerika dikorupsi kan rumah orang negara. Tapi ya. Well, kata bijak. Oh iya guys, tadi mau kata gimana mas? Kata-katanya puas enggak? Ini sudah di. Saya sebenarnya nggak punya sebenarnya. Saya pengen tanya. Saya suka omong yang Mas Yusuf. Jangan berharap ada spesial karena Anda manusia bukan nasi goreng. Kok bisa ya mikir gitu ya? Yang baru itu mas.
artis apa yang suka olahraga? Artis apa itu olahraga? Ya, teman saya tak gitu kan. Apa ya? Selena Gomez. Selena Gomez. Bener kan? Suka manja ya, betul. Suka manja kan Selena Gomez. Iya. Saya nggak punya kata-kata bijak, saya cuma Nama kata-kata apa? menyampaikan kata-kata Deddy Corbuzier. Gimana? Deddy Corbuzier. Hewan apa yang bersaudara? Wah, itu bukan kata-kata itu. Iya. Itu batik-batikan. Iya. Apa Mas? Kata berarti katanya gitu. Jadi saya cuma menduplikan dari Om Deddy. Jadi Om Deddy mohon maaf saya pakai kata berarti. Sepakat ini. Itu kan bapak, tapi itu bapak podcast kita loh. Iya, kita menginspirasi. Ya. Oh ya teman-teman yang mau niru kayak podcast kita, sebelum kita tutup, Niru film. niru maksudnya kalau podcast itu kan harus ruangan yang Iya. tertutup pakai. Nah kita pakai yang talk show aja. Terus konsepnya gini, nanti bisa dikasih enak soalnya kita bisa ke rumahnya. Besok lagi kalau mungkin ke rumahnya Mas datang. Oh keren rumahnya sih. Rumahnya bagus itu, rumahnya Bang Steve itu yang sebelumnya itu bagus kan ada senunya di Ada cemaranya itu juga kan? Terus kita bisa ke kampus juga yang kemarin itu enak kayak atau ke rumahnya Mas Andreas, enak pokoknya nyaman banget, enak gini, simple dan kita tidak terkenal. Di benak saya sebelum ini ditutup ya. Iya. Ini kayaknya podcast kaki 5 bro. Nah mungkin Ya, kemana-mana kita buka lapak bro. nah mungkin ke depan Mas, saya mau juga gitu Mas. Iya. Jadi mungkin ke pos RT di Surabaya, di Jakarta, Iya, pos 62. sama wali, Plus 62 yang plus 1 atau tetap plus satu Mas. Oh tetap plus 1. Yang plus 62 kan programnya itu Om Deddy itu. Oh Apa? 62 6 plus 62 iya plus 26 plus 26. Nah iya beda tak. Loh, tapi kan ya nggak boleh Mas, nggak boleh. Ditutup mas, ditutup. Oh iya, sorry guys. Mohon Oke guys, maaf, lahir mohon dan batin. maaf ya Mas. Sudah waktunya ada. Oke guys, thanks for watching. Jangan lupa berdoa, jangan lupa sarapan. Ingat kata-kata Mas Andreas tadi. Kata-kata Bye bye.